Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, itulah lirik lagu paling dahsyat yang pernah lahir di atas tanah air ini. Tepat hari ini pada 94 tahun silam, saat Kongres atau Sumpah Pemuda tahun 1928, lagu itu untuk pertama kali dikumandangkan oleh penciptanya Wage Rudolf Supratman. Saat mempublikasikan karya itu, Supratman juga menyebut bahwa Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan. Padahal tahun 1928 Indonesia belum lahir. Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diangan-angan, masih berupa rumusan yang mesti diwujudkan. Maka dalam bait pertama lagu itu W.R. Supratman menyebut, di sanalah aku berdiri, bukan di sinilah aku berdiri. Karena arti kata di sini waktu itu masih menunjukkan bahwa tanah air ini masih diliputi penjajahan. Karena yang diimpi-impikan, yang dicita-citakan masih jauh di sana, yaitu Indonesia Raya. Maka marilah kita berseru Indonesia bersatu. Bapak Ibu para hadirin, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membayangkan kondisi tanah air di masa silam. Susah, sudah pasti. Sakit, jadi makanan setiap hari. Bahkan mungkin antara sedih dan bahagia sudah tidak ada lagi bedanya. Orang-orang merasa putus asa di dalam kelumpuhan. Mereka menenangkan orang menangis sambil menangis. Mereka mengobati orang sakit sambil merasakan sakit. Karena semua lemah di tanah di hadapan para penjajah. Semua kalah dengan kekuatan penjajah. Lebih menyakitkan lagi, kita ini seperti orang kemalingan yang justru membantu para pencuri mengeluarkan berbagai macam harta yang kita miliki dari rumah kita sendiri. Sampai akhirnya datanglah sebuah mantra yang paling ajaib, yaitu persatuan. Dimanapun orang-orang meneriakkan persatuan, di Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera, Bali, Sulawesi, sampai Ambon, siapapun juga meneriakkan mantra persatuan itu. Mulai dari Yong Yava, Yong Ambon, Yong Batak, Yong Sumatera dan Bon, Yong Islami dan Bon, Yong Celebes, Pemuda Betawi, TPPI, Sekarukun, dan lain sebagainya. Dengan mantra itu mereka merasa bersaudara, meski tidak sedarah, tapi Yong Yava merasakan denyut nadi Yong Celebes, meski tidak tersekandung. Yong Ambon, Batak, Jawa, Sumatera, Betawi, Bali, Kalimantan, sampai Sulawesi dilahirkan dari rahim yang sama, yaitu dari rahim Ibu Pertiwi. Akhirnya mereka bisa tinggal dalam satu kamar dan berangan-angan mendirikan sebuah negara yang berdiri di atas semua golongan. Semua golongan. Jika sebelum tahun 1926 sudah ada gerakan persatuan yang sifatnya masih golongan, maka setelah tahun itu perbedaan golongan, perbedaan ras, suku, agama tidak lagi dipersoalkan. Dan Kongres Pemuda
atau yang saat ini kita sebut sebagai Sumpah Pemuda, jadi puncak pergerakannya yang mendeklarasikan mereka bertanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mereka berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa yang satu, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa selama ratusan tahun penjajahan bertahan di atas tanah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Madura, Bali, Sulawesi, Ambon, sampai ke Pulau Timur jauhnya? Bukankah di wilayah-wilayah itu berdiri kerajaan-kerajaan? Bukankah mereka punya kekuatan? Bukankah jumlah manusianya jauh lebih banyak? Dengan semua itu, mengapa penjajahan tidak bisa disingkirkan? Kalaupun atas nama perdagangan, mengapa kita sebagai pemilik lahan dan pemilik barang tidak menerima keuntungan? Karena ilmu pengetahuan, karena pengalaman, wawasan dan pergaulan. Bagaimana orang mau mendirikan sebuah negara jika pengetahuan tentang negara tidak kita punya? Bagaimana orang bisa menciptakan negara jika imajinasi tentang negara saja tidak ada? Dan bagaimana orang mau punya pengetahuan dan imajinasi jika tidak pernah merasakan pendidikan? Mimpi dan angan-angan apapun akan terwujud jika kita berpendidikan. Pertengahan tahun 2019 lalu, Bapak Ibu, saya menerima surat dari seorang pelajar, namanya Fajar. Dia bercerita tentang ibunya yang bekerja sebagai buruh tenun di Kabupaten Pemalang. Dalam seminggu, gaji ibunya cuma Rp23.000. Padahal ada 4 orang yang harus dihidupi. Nenek kakaknya yang sakit-sakitan, adiknya yang masih SD, serta dirinya yang tentu saja baru lulus SMP pada saat itu. Melihat kondisi ibunya itu, dia tidak berani untuk bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai akhirnya dia tahu ada SMK Negeri Jateng, boarding school, yang semua biayanya gratis. Biaya hidup ditanggung pemerintah, seragam, sepatu, sekolah, semuanya, sampai makan. Akhirnya dia mendaftarkan dan diterima. Singkat cerita seperti itu. Bapak Ibu tahu sekarang dia ada di mana? Setelah diwisuda bulan Juni kemarin, dia resmi bekerja di perusahaan tambang batubara terbesar kedua di Indonesia. Anak ini bangga pada keluarganya. Fajar ini bukan satu-satunya anak yang mampu memperbaiki perekonomian dan mengangkat derajat keluarganya. Bukan satu-satunya. Ada jutaan putra-putri Indonesia yang derajatnya terangkat karena menerima pendidikan yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kita semua paham hukum alam itu. Dan kita juga paham bahwa tata kelola pendidikan di negeri ini memang perlu selalu diperbaiki. Sebenarnya Bapak Ibu, pondasi perbaikan itu telah kita lakukan dengan mengalokasikan 20% anggaran pemerintah untuk pendidikan. Tapi justru kita sering merasa kelimpungan untuk ngurus peraturan hal-hal yang sifatnya teknis dan melupakan hal sifatnya esensial. Kita justru lebih sibuk mengurus kadang-kadang penambahan kelas dibanding ngurus penambahan buku bacaan. Kita justru lebih sibuk mencari nilai tambahan dibanding melakukan riset atau penelitian. Kita justru lebih sedih karena batal liburan dibanding tertinggal pelajaran. Ruang-ruang diskusi tidak pernah ada, sementara ruang-ruang gosip ada di mana-mana, di medsos juga. Lantas siapa yang bisa memperbaiki? Ya kita ini, ya kita semuanya. Masa mau menghadirkan penjajah lagi? Bapak Ibu mau? Mau? Harus dimulai dari diri sendiri. Yang pelajar dan mahasiswa, ayo perbanyak buku bacaan dan latihan-latihan. Main tidak apa-apa, ngegame tidak masalah, tapi jangan lupa tetap diskusi ketika di rumah, apalagi di sekolah. Para guru dan dosen, saya ingatkan, menjadi pengajar bukan batas akhir untuk belajar. Penelitian juga tidak selamanya bergantung pada anggaran. Para pengelola sekolah maupun lembaga pendidikan, ayo, sekali lagi, ayo perbaiki dan tambah koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan.
tingkatkan juga kualitas laboratorium, buka ruang untuk meningkatkan keterampilan pelajar, karena itu tidak kalah penting dari ruang kelas mata. Sementara untuk teman-teman, kawan-kawan saya yang ada di dinas dan kementerian, jangan jadi penghambat dengan melahirkan berbagai macam aturan. Sebagai pemeriksa keadaan, para ahli harus terus saja sering turun gunung untuk mengawasi dan selalu mengevaluasi. Revolusi pendidikan harus kita lakukan. Jangan sampai pada peringatan 1 abad Sumpah Pemuda, para pemuda kita masih jadi pemuda yang biasa-biasa saja. Dunia pendidikan ini harus jadi penggerak terdepan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan sebelum peringatan 1 abad kemerdekaan nanti. Dan yang paling penting Bapak Ibu hadirin sekalian, cuma pendidikan inilah cita-cita kemandirian bisa kita wujudkan. Kedaulatan dalam bidang politik cuma bisa dicapai dari pemikiran yang terbaik. Kita bisa berdikari dalam bidang ekonomi jika semakin dalam ilmu pengetahuan yang kita selami. Kita mampu berkepribadian dalam kebudayaan, cuma bisa dicapai dengan pemahaman yang mendalam pada ilmu pengetahuan. Jika bangsa dan negara lain bisa, kenapa kita tidak? Apakah selamanya kita akan memanfaatkan pasir laut cuma untuk bahan penguat bangunan dan reklamasi? Tidak. Masih banyak sumber kekayaan yang bisa kita hasilkan di sana. Apakah selamanya akan kita kelola dengan biasa gas yang ada di negara kita? Curah air, angin, dan sinar matahari yang kaya ini, apakah akan kita biarkan begitu saja? Tentu jawabannya adalah tidak. Ada sagu, ada porang, jagung, ubi seperti kemarin saya lihat di Banjarnegara. Padi, apakah cuma akan kita manfaatkan untuk sumber karbohidrat saja? Tidak Bapak Ibu. Apakah melimpahnya ikan di lautan cuma akan kita tangkap dengan cantrang saja? Tidak. Banyak alat-alat lain yang juga bisa kita kembangkan. Masa sih kita tidak mampu memproduksi kapal selam dan kapal terbang sendiri? Bisa kok kita, ada kok kita. Apakah kita tidak malu? Jangankan kapal selam dan kapal terbang, kita hari ini masih berikhtiar terus memproduksi mobil dan motor sendiri. PR ini masih banyak dan kita semua yang akan menyelesaikan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.